Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat misteri? Malam hari ini ada sebuah kisah nyata misteri yang datang dari salah satu subscriber saya bernama Dani. Kang Dani ini pernah mengalami kejadian mistis saat mencoba menarik barang atau uang melalui perantara jin dan hodam bersama guru dan rekan-rekannya di salah satu tempat di Bandung, Jawa Barat. Tanpa berlama-lama, yuk kita ikuti cerita selengkapnya. Kejadian ini aku alami 5 tahun yang lalu. Saat itu, aku lagi semangat-semangatnya mempelajari ilmu kebatinan dan ilmu silat di salah seorang guru di Ciamis, Jawa Barat. Seminggu 2 kali, tepatnya malam Selasa dan malam Jumat, aku bersama 5 temanku rajin mengikuti latihan. Karena menurut kami, selain hobi, belajar ilmu ini menambah wawasan tentang dunia supranatural dan menambah keimanan kepada Yang Maha Kuasa. Setelah selesai riadoh, biasanya guruku iseng-iseng memasukkan jin atau makhluk halus ke dalam tubuh salah satu teman kami. Entah itu tuyul, genderuwo, siluman, atau bahkan kuntilanak. Dan setelah kesurupan, kami mencoba berkomunikasi dengan mereka yang silih berganti masuk ke dalam tubuh teman kami. Dari makhluk-makhluk yang masuk itulah kami sedikit-sedikit mengetahui seluk-beluk dari alam lain tempat tinggal mereka. Terlepas dari bohong atau tidaknya apa yang mereka sampaikan, kami merasa seru aja kalau tiba saatnya guru kami memediasi teman kami dengan makhluk halus. Selain kami riadohan di rumah guru kami, saya bersama teman-teman yang lain juga sering diajak ke tempat-tempat angker oleh guru kami. Tempat-tempat yang boleh dibilang ada makam-makam keramatnya, ataupun tempat yang konon terdapat benda-benda pusaka. Sengaja kami datangi untuk menguji dan mengetes sejauh mana energi dari benda pusaka atau jin penunggu tempat tersebut. Dan sebelumnya, pasti kami terlebih dahulu mendoakan orang yang telah meninggal dan dimakamkan di tempat tersebut. Meski kadang hanya pusaka atau petelesannya saja, kami tetap mendoakannya. Dan dengan kemampuan, juga dengan izin Allah tentunya, benda-benda gaib yang ada di sana biasanya dapat pula disedot atau ditarik ke alam kita oleh guruku. Keris-keris tua berkarat, batu akik, mata tumbak, kujang, dan lain-lain seringkali kami dapatkan dari tempat-tempat tersebut. Benda-benda itu kadang guruku bagikan kepada kami murid-muridnya. Lama-kelamaan, aku bersama teman-temanku yang lain mulai memahami cara dan ritual untuk menarik benda-benda tersebut. Setelah sebelumnya kami menjalankan lelaku batin yang harus kami tempuh berupa wirid dan puasa. Suatu saat kami pun iseng-iseng bertanya kepada guru kami, apakah uang dari alam gaib atau uang yang disimpan dan dijaga makhluk gaib bisa ditarik ke alam manusia. Guruku, sebut saja namanya Abah Karno, hanya tersenyum mendengar pertanyaan salah satu temanku. Beliau kemudian berkata, "Kalau untuk menarik uang dari alam lain atau uang yang dijaga makhluk gaib, kalian harus mempunyai beberapa benda pusaka pendamping untuk menembusnya. Dan juga tidak gampang menembusnya, karena sang penunggu biasanya juga berilmu tinggi."
Ujar Abah Karno seraya tersenyum kembali. Kami semua terdiam karena penasaran ingin mencoba menarik uang secara gaib. Abah sepertinya tahu apa yang ada di pikiran kami saat itu. Dia pun kembali berkata, Malam Jumat Kliwon bulan depan, kita akan mencoba menarik uang dengan dibantu benda pusaka. Kalau memang kalian penasaran ingin tahu bagaimana prosesnya. ujar Abah sambil kemudian menyuruh kami pulang karena malam sudah menginjak dini hari. Sebelum hari H, Abah mempersiapkan segalanya keperluan untuk proses penarikan uang. Saat aku sendiri main ke tempat Abah menunjukkan suatu benda unik kepadaku yang sebelumnya aku tidak pernah melihatnya. Dua benda itu, yang satu berupa kulit harimau berbentuk kantong kecil, dan satunya lagi berupa batu berwarna merah yang disimpan dalam sebuah cupu manik. Kamu tahu ini apa, Dani? Ucap Abah kepadaku sambil menyodorkan dua benda itu di hadapanku. Aku mengamati benda itu sambil kemudian menggelengkan kepalaku. Itu kantong macan dan batu anti cukur, Dani. Abah akan mencoba menduetkan kodam mustika itu untuk menarik uang di dalam sebuah bunker yang ditunggu oleh dua makhluk penjenis Batara Karang. Abah dapat petunjuk kalau tempatnya ada di Bandung. Ujar Abah terus memasukkan kembali kedua benda tersebut ke dalam sebuah kantong kecil dari kain berwarna putih. Aku termenung sejenak mendengar perkataan Abah Karno guruku. Aku kemudian bertanya, kenapa Jin Hodam Batara Karang mau menunggui uang tersebut, Bah? Apakah hodam itu sebelumnya sudah ditaklukkan terlebih dahulu oleh orang yang punya uang? Ujarku polos. Abah seperti biasa hanya tersenyum mendengar perkataanku. BK itu disimpan di lokasi bunker, dan setiap hari tertentu diberi makan berupa darah, agar hodamnya setia menjaga uang dalam berangkas itu. Ujar Abah Karno. Setelah itu, aku ngobrol ngalor ngidul dengan Abah seputar dunia supranatural. Karena pengalaman yang luas, Abah bisa menjabarkan satu persatu pertanyaanku kepadanya. Jam 10 malam aku pulang dari rumah Abah dan semakin menggebu-gebu keinginanku untuk mengetahui proses bagaimana cara menarik uang dengan perantara makhluk gaib. Hari yang ditunggu pun tiba. Aku beserta 5 temanku dan Abah Karno siang itu sudah bersiap akan berangkat ke Bandung. Sebelum berangkat, Abah mengumpulkan kami dan memberi sebuah wejangan khusus. Ingat ya, Abah melakukan ini bukan berarti Abah akan mengambil uang orang lain. Abah hanya akan memberi wawasan kepada kalian, supaya kalian tidak tertipu dan terjerumus dengan hal-hal seperti ini. Minimal dengan mengetahui prosesnya, kalian sudah bisa menjaga diri dan keluarga dari godaan-godaan duniawi seperti ini. Ucap Abah dengan bijaksana. Kami pun berangkat menggunakan mobil milikku. Tiba di Bandung, kami singgah dulu di rumah salah satu saudara Abah untuk sekedar beristirahat. Setelah sholat dan makan, kami mulai bersiap menuju lokasi penarikan. Tempat itu ternyata sebuah bangunan yang berdiri sudah cukup lama dan juga bisa dibilang sebuah bangunan tua. Tetapi sampai saat ini masih digunakan dan ada aktivitas sehari-hari dalamnya. Konon di situ tersimpan uang yang dikumpulkan dari donatur-donatur untuk keperluan sosial dan lain-lain. Jumlah uangnya sangat banyak dan tidak simpan di bank. Menurut petunjuk yang didapat dari tirakatnya Abah, uang itu ditunggu oleh 2 makhluk halus yang kekuatannya besar. Cocok buat mengetes apa yang kami pelajari selama ini.
dan kami sengaja mencari tempat parkir mobil yang agak sepi. Kebetulan di belakang bangunan itu terdapat jalan yang sepi dari lalu lintas kendaraan bila larut malam. Abah yang duduk di depan bersamaku mengeluarkan sesuatu dari dalam tas lempang yang dia bawa. Ternyata Abah mengeluarkan kantong macan dan batu anti cukur yang dulu pernah beliau perlihatkan kepadaku. Kedua barang itu Abah simpan di telapak tangannya. Abah menyuruh temanku mempersiapkan kardus kosong yang telah dipersiapkan agar disimpan di atas pangkuannya. Nanti setelah Abah membuka mantra ini, kalian semua turun dari mobil. Ujar Abah Karno kepada kami. Abah Karno mulai membaca doa, kemudian seperti memanggil khodam yang berada di kedua benda yang dia simpan di telapak tangannya. Tapi baru saja beberapa menit Abah membacakan doa dan mantra pemanggil, tiba-tiba kami melihat ada dua bayangan tinggi besar muncul di pintu belakang bangunan yang akan kami tarik uangnya. Bayangan hitam itu semakin lama semakin jelas. Saya dan teman yang lain cukup kaget dengan kehadiran mereka di depan pintu yang berada tepat di seberang mobil kami diparkirkan. Belum reda kekagetan kami, tiba-tiba dua makhluk hitam tinggi besar dengan jari tangan yang panjang dan kuku menyala itu berlari ke arah kami dan akhirnya brak menubruk pintu mobil kami sebelah kiri. Mobil berguncang keras seperti ditabrak sebuah benda yang besarnya melebihi mobil kami. Dan aku lihat Abah Karno limbung duduk tersandar di jok depan. Kemudian batuk-batuk dan muntah. Aku menyalakan lampu dalam mobil. Rupanya Abah muntah darah. Kami pun panik. Kami segera turun dari mobil mengeluarkan Abah, lalu membawanya ke sebuah pohon yang rindang di belakang mobil. Abah aku beri minum, dan beberapa saat kemudian keadaannya mulai normal kembali. Setelah istirahat sejenak, Abah Karno segera mengajak kami pulang, dan beliau tidak berbicara apapun selama perjalanan. Sesampainya di rumah Abah mulai menceritakan apa yang terjadi sehingga Abah muntah darah. Khodam mustika yang Abah bawa tidak mampu menembus perisai gaib dari kedua makhluk hitam besar itu. Khodam mustika Abah malah pergi meninggalkan kita di dalam mobil karena tidak sanggup menahan energi panas dari khodam BK penunggu uang itu. Untung saja mereka hanya menabrak mobilmu, tidak sampai membinasakan kita semua yang ada di dalam mobil. Ujar Abah sembari mengatur nafasnya. Kalian sekarang telah mengalami sendiri apa risiko mengusik barang-barang milik orang lain yang dijaga oleh makhluk gaib. Kalau kita kalah, risikonya nyawa kita. Jadi jangan sekali-kali melakukan tanpa perhitungan yang matang. Apalagi tidak dibekali dengan ilmu yang cukup, lebih berbahaya lagi. Ujar Abah Karno menambahkan. Karena waktu sudah menjelang subuh, kami pun berbincang-bincang menunggu adzan subuh. Dan setelah mentari mulai keluar menyinari bumi, kami bersiap untuk pulang ke rumah masing-masing. Tapi saat aku mendekati mobilku, aku kaget bukan kepalang. Ternyata pintu mobil sebelah kiri penyok lebar sampai melengkung ke dalam seperti dihantam benda tumpul. Untung kacanya tidak pecah. Benturan makhluk hitam tinggi besar itu lumayan keras, hingga samping kiri mobilku mengalami kerusakan dari pintu tengah sampai pintu depan. Aku mengusap tengkuk dan saling menatap dengan teman-temanku tanpa bisa berbicara. Kami pun kaget ternyata menarik barang atau pusaka yang selama ini kami amak enteng dan biasa saja itu ternyata kini hampir saja merenggut nyawa kami dan guru kami. Semenjak kejadian itu, aku dan teman-teman yang lain
tidak lagi meminta guruku menarik benda pusaka atau bahkan uang dengan cara gaib. Karena kami sadar mengambil sesuatu yang ditunggu makhluk halus atau jin, resikonya besar, apalagi dengan menggunakan media hodam-hodam benda pusaka yang belum terukur kekuatannya. Kalau hodam mustika kita kuat, kita bisa menang. Tapi kalau hodam mustika kita kalah, nyawa kita taruhannya. Wallahu alam.